Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, bagi anak-anak sekalian. Oke, bertemu lagi bersama saya di pertemuan kita kali ini. Kita akan belajar tentang analisis data dan informasi digital. Kemudian sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika kita berdoa sejenak. Untuk Ananda Nurfadila, mungkin Nurfadila M. Arifah mungkin bisa dipimpin doanya, Nanda. Baik, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semuanya sudah join ya? Sudah. Oke, kalau gitu saya absen dulu. Nurfadila M. Arifah. Hadir, Pak. Nurfadila. Nur Fitri. Hadir, Pak. Nur Reski Amelia Sikri. Oke. Adapun yang akan kita capai hari ini adalah gimana sih kita tahu antara pengertian dan ciri-ciri dari informasi digital. Kemudian bagaimana kita menganalisis resiko keamanan pada informasi digital. Selain itu kita juga akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah terkait informasi digital secara kolaboratif. Oke, sebelum kita memulai, saya mau tanya nih kepada adik-adik sekalian, ada nggak sih yang tahu bagaimana ciri-ciri dari informasi digital tersebut? Dan ada nggak sih yang tahu yang mana yang dikatakan dengan informasi digital? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, bisa dilihat semuanya? Bisa, Pak. Oke. Lanjut. Kita pertama-tama harus mengetahui apa sih itu analisis data. Analisis data itu sendiri merupakan proses untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kemudian kita ada fungsi analisis data. Apa sih fungsinya? Pertama, membantu kita mengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah di bidang investasi, kita bisa gunakan analisis data untuk membantu kita mengambil keputusan. Kemudian ada problem solve. Nah, contoh-contohnya di tugas kita sehari-hari. Anggaplah kita punya tugas, kita akan menganalisis data-data yang ada, kemudian memecahkan masalah. Tugasnya nanti itu adalah adik-adik, anak-anak sekalian menuliskan tugas di kertas, kemudian mempresentasikan satu persatu hasil dari yang apa yang anak-anak sekalian dapatkan. Tugasnya itu adalah bagaimana anak-anak mengatasi pencurian data atau manipulasi informasi di media sosial anak-anak sekalian. Untuk itu saya berikan waktu anak-anak sekalian 5 menit untuk mencari informasi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi adik-adik sekalian. Mungkin bisa dijabarkan apa hasil temuannya? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, berikut menurut saya tentang bagaimana cara mengatasi pencurian data atau manipulasi di media sosial. Nah, pertama itu kita gunakan kata sandi yang kuat atau unik. Nah, yang kedua itu kita aktifkan autentifikasi 2 faktor. Yang ketiga itu kita berhati-hati untuk memberikan informasi kita di media sosial. Dan keempat itu kita bisa menggunakan tools untuk mengamankan keamanan digital kita. Dan kita juga bisa berhati-hati dalam menerima informasi dari luar. Segitu, Pak, yang menurut saya. Baik, mungkin Ananda Nurfadila M. Arifah bisa menambahkan. Baik, Pak. Tambahan dari saya itu yang pertama itu
menghindari mengunggah data pribadi atau data penting seperti KTP atau kartu kredit. Yang kedua itu pastikan hanya mengunduh aplikasi media sosial yang resmi. Dan yang ketiga itu pastikan selalu logout dari perangkat lain. Dan yang keempat itu pasang pembaruan terbaru untuk mendapatkan perlindungan keamanan terkini di HP masing-masing atau laptop masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Ananda atas jawaban-jawabannya. Oke, sebelum kita akhiri, nanti saya akan kirimkan link untuk refleksi. Silakan Ananda sekalian isi. Pak. Oke, di akhir pembelajaran kita hari ini, saya rasa Ananda sekalian sudah paham tentang apa sih itu data, gimana cara mengamankannya. Nah, maka dari itu, sebelum saya menutup, izinkan saya mengatakan bahwa keamanan data, keamanan informasi itu bukan hanya tanggung jawab teknologi, tapi juga tanggung jawab kita semua. Nah, dengan teman-teman tadi sudah memahami risiko, cara melindungi data, kita tidak hanya melindungi privasi kita sendiri, tapi juga membangun dunia digital yang lebih aman dan terpercaya. Oke, dan sebelum kita akhiri juga, mungkin Ananda Nur Reski Amelia Siki bisa memimpin doa kita. Oke, baik Ananda sekalian, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kita bertemu minggu depan lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.